Oke, Oke. selamat siang semuanya. Kita kembali lagi di iTrade ya. Selamat buat teman-teman yang selalu ngikutin iTrade Daily ya. Karena memang kita harus belajar terus setiap hari, ya, karena kita ada buahnya market. Jadi saya pikir kalau teman-teman yang sudah ngikutin iTrade Daily harusnya udah cuan luber nih Mas ya. Karena Yoi. saham-saham yang kita rekom itu udah pada naik gila-gilaan. Oke, ini Mas ada berita nih. Karena kan kalau kita lihat eh, emas gitu ya, kemarin sempat koreksi tapi terus masih naik gitu ya, dan tentu di level tertinggi ini Mas di 2 pekan terakhir. Nah, kalau menurut Mas Moses gimana nih untuk saham-saham Mas, apakah kita udah ketinggalan atau nah, nih kita saat buy? Oke, oke. Ini menarik nih kalau soal emas ya. Dia naik saham emas itu kan, sorry, harga emas global itu kan terus naik karena ada kekhawatiran sama perdagangan, kondisi geopolitik dunia ya. Ya, Gitu. Sempat kemarin turun dari 3.400 turun ke 3.200, naik lagi nih ke 3.300 sekarang gitu ya. ya, tuh. Naik 0,62% nih Om. Gitu. Nah, kalau kaitannya sebenarnya kalau saham-saham, kalau mau hubungannya relatif linear gitu, maksudnya mirip, itu sebenarnya paling oke itu adalah saham-saham pertambangan emas yang listing di bursa US itu linear geraknya Oke. sesuai sama gerak dari emas global gitu. Cuman kalau kita di Indonesia ya kita lihat dulu nih gitu. Gini ya, kalau market kita harus lihat data marketnya dulu. Kita lihat aja langsung ya. Antam Oke ya. Om. Antam juga udah kita bahas dari lama ya. Kalau kita lihat MNS Antam, nah ini Antam kemarin terakhir kita bahas tuh di sini nih. Sempat dia retrace di atas 2.600 ya, di sini kan. Di 2.600-an, 2.700. Tapi kita lihat memang pergerakannya kan masih akum dan momentumnya juga masih naik dan daily juga dia masih oke gitu ya. Oh, Harusnya melanjutkan lagi nih pergerakannya terus nih. Karena asing juga masuk terus ya di saham Antam ya. Dan terakhir kan Antam ada mau tambah modal pinjaman gitu ya. Nah, biasanya saham-saham yang ada pinjaman modal itu biasanya itu sahamnya itu akan di-maintain gitu. Jadi perhatikan aja saham-saham yang dia ada pinjaman modal atau ngutang atau dia ngeluarin bond baik dalam negeri ataupun global bond, itu biasanya itu mereka akan memaintain harga sahamnya agar bagus lah, paling nggak dia konsisten naik gitu. Nah, kita lihat kemarin kan Antam ada ngeluarin mau nyari modal ya. itu loh. Nah, itu berarti mereka akan maintain sahamnya nih. Cuman kita juga nggak jangan terjebak lah gitu ya dengan news. Again, kalau di market itu market behavior yang penting, supply demand gitu ya. Selama dia marketnya akum dan momentumnya naik ya kita juga ikut ambil, atau kalau udah punya tinggal dikawal aja sih gitu. Oh, berarti kalau kita lihat sih momentumnya masih naik terus, Om. Masih on track ini. Kalaupun mau nunggu sabar mungkin di 2.700 ya Om ya. Kalau Iya, bagus. 2.900, iya ini 2924 Buat sampai trading ya, mungkin bisa segini ya. iya bisa segitu. Nah itu selalu kita perhatikan juga. Jadi teman-teman yang baru naik itu harus perhatikan resikonya. Jika Antam itu turun sampai ke 2.674 itu masih hal yang wajar gitu. Jadi perhatikan aja lah, misalkan kalau misalkan teman-teman tuh ada yang baru mau masuk nih di 3.000-an, dihitung-hitung dulu deh gitu kan. Kalau dia antamnya turun ke 2000, retrace ke 2.600-an gitu ya, apakah masih tenang tuh hidupnya? Kalau masih tenang ya udah ambil gitu. Kalau enggak ya kawal time frame lebih kecil atau yang lain deh yang lagi di bawah gitu. Oke. Oke. Kalau satu lagi nih Mas, apa PSHB Om? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat saham-saham di sektor pertambangan emas ya. Ya. Ada juga, oke, PSAB dulu.
Nah, PSAB ini kayak Southwest ya. Kita lihat dia di Southwest di 320 dia, 320 di sini. Kalau sekarang sih kita lihat dia mulai ada akumulasi lagi. Cuman dari trennya kita lihat dia Southwest ya. Dan panah-panah terjadi artinya institusi yang ada di sini tuh sering ngedam sahamnya gitu. Kalau kita lihat juga di sini ya di data statistiknya dari trade-nya ini untuk di daily ini kita lihat ketika 320 ke atas itu dia langsung didistribusikan gitu ya. Jadi dan mungkin juga mereka nggak ada kepentingan untuk ngekerek harga sahamnya, Iya sih, kan? karena kalau dilihat ini juga apa kepemilikannya itu apa banyaknya itu di memang yang punya perusahaan ini sih Mas. Uh, Masyarakatnya kecil banget, jadi mungkin kepentingan itu susah nggak ada kali ya, iya, belum jadi ada. jadi ya mending Antam sih, walaupun Antam udah naik banyak, masih mending Antam kalau lihat dari marketnya ya. Oke, kalau MDKO, MDKA sebenarnya bukan saham emas sih, cuman dia oh, saham saham koper dia nih. Tapi biasanya pertambangan koper itu ada mengandung emas juga. Cuman ya karena emas lagi booming, dia digembor-gemborkan saham emas gitu ya. Tapi ya biasanya memang gitu ya. iya. Nah, tapi dari ininya saham koper gitu. Sama kayak Privat lah. Privat itu copper mining gitu dia. Tapi karena dia juga ada emas, biasanya itu pertambangan itu ketika ada kandungannya cadangannya copper atau tembaga, biasanya mineral ikutan untuk emas sama silver itu ada gitu. Jadi gitu juga MDKA ini. Kita lihat ya ini ya. Kalau AMMN juga termasuk ini berarti ya, Mas atau bukan teman? Tembaga, Mineral juga deh. Oh dia tembaga ya. tembaga. Tapi dia juga ada emasnya, biasanya ada emasnya. Aman mineral itu kan Newmont dulu kan. Pertambangan emas juga, ya koper, koper sama emas lah. Hmm. Coba kita lihat MDKA, MDKA juga masih akum nih. Uptrend ya. Eh, iya, bisa diikutin di masih bisa masuk lah 2000-an ini, 2060 sampai 2000 gitu ya. 2050 ya Mas. Iya, 2050 gitu kan. Targetnya 2300, 2500 Mas ya. Iya, dua ribu lima Oh masih ratus lah oke nih. paling enggak. Masih oke harusnya. Dan kondisinya sekarang kan dia masih akumulasi, momentumnya naik gitu kan artinya eh, smart money ataupun bandar-bandar tuh masih masih akum lah gitu ya walaupun ada di sini ada retracement tapi momentumnya juga masih kejaga ya harusnya sih masih oke. Ini masih oke nih bisa diikutin dong kalau ini. Coba kita lihat aman ya. Nah, aman ini setelah dia naik ya kemarin itu ya beberapa 4 minggu dia naik dia ada retrace dulu jadi harus kita nunggu dulu nih 6000 nunggu nomor. paling 6.680-an ini ya. Tapi sebelum itu terjadi kita harus pastikan dulu kalau bandar atau smart money itu melakukan akumulasi di iTrade daily-nya nih. Nah itu kalau kita lihat dia ada akumulasi, kemudian momentumnya lagi yang sebelumnya lemah cenderung turun gini dan dia uh, up lagi gitu, baru di situ kita masuk. Gitu. Kalau sekarang sih belum ya, masih resiko masih terlalu tinggi dibanding rewardnya. Gitu. Oke oke. Risikonya udah ini Coba ya. coba kita lihat saham Kecil. small cap-nya lah, Archie ini small cap ya. Small cap. Tapi kalau pertambangan emas ini mending yang ambil big cap sih daripada small cap. Archie juga dalam kalau statistiknya masih lumayan oke gitu ya. Ada akumulasi masih lanjut. Paling nggak sampai 400 ya. Dia setiap 400 tuh mendekati 400 tuh Nantinya pada itu. buang. Sama kayak Pesap. Gak ada kepentingan mereka mungkin dan nggak terlalu banyak proporsi dari asing dan retail ya. Jadinya dia setiap kali udah untung ya dia dijual sama. Dikit dibanting, nah dikit dibanting Iya, ya Mas. iya, gitu. Oke. Sama satu lagi request nih Om dari teman kita BDKR mungkin bisa Om. Oh ini ada lain ini ya. Iya. Ini di luar pertambangan emas ya. Coba kita bahas BDKR ya. BDKR ini kan saham ini ya konstruksi ya. Konstruksi.
Kalau nggak Cuman salah nggak ngaruh, bener ya, nggak ngaruh banget Om. Kemarin waktu enggak, apa bunga naik, turun, hari ini pun nggak gerak sama sekali, malah relatif koreksi. iya nggak ngaruh, karena yang ngaruh itu sebenarnya itu adalah bunga retail, apa namanya, bunga kredit. Bunga sebenarnya kalau Bank Indonesia itu turun, yang diuntungkan itu adalah perbankan, karena mereka minjam ke Bank Indonesia itu bunganya kecil, mereka nyalurin ke pihak ketiga atau ke masyarakat itu Tetap aja ya Mas. bunganya tetap gitu, jadi margin margin mereka yang naik gitu. Oke, Dia, kalau jadi kita ini KR. kalau BDKR dia sempat di ini ya dikerek ya, Wih, sampai mendekati 1.000 ya. 1.000, habis itu dia dibanting lagi gitu ya. Nah ini kayaknya udah pure technical nih kayaknya. Kalau kita lihat sih statistiknya sekarang itu masih bagus memang, ada akumulasi gitu kan Oke. di Ini weekly kalau bisa juga. bisa nembus SMA 50-nya di 150 aja nih Mas ya. Kayaknya menarik nih ke 200. Iya paling ke Tapi ya sampai ke 200 paling ya. eh, cuman ya gitu sih ya. Belum kelihatan akumulasi kencang. Iya. Nah kalau misalkan mau ngambil dikit-dikit gitu ya kan, masih bisa lah gini karena dia akum, Weekly-nya juga masih minus ya Mas ya. masih minus tapi dia udah improving 4 minggu nih gitu kan. Harusnya sih dia jalan. Cuman ya kalau saham-saham yang udah ditinggalkan seperti ini, dia biasanya pure pure retail, pure technical gitu. Jadi jangan harap dia terlalu tinggi sih naiknya gitu. Tapi apapun itu kan di market kan dinamis ya. Kita nggak tahu juga apa yang terjadi. Bisa jadi dia bandarnya juga langsung ngerek lagi, bisa juga gitu kan. Yang penting di kita itu ya, kita di retail itu sebenarnya nggak usah terlalu ribet sih, kita lihat aja, kita lihat marketnya gimana, ada akumulasi, momentumnya naik, berarti oke nih risknya dibanding rewardnya lebih tinggi gitu kan. Terus kita liatin risknya itu sampai ke 110, gue masih bisa nanganin resiko sampai segitu nggak gitu kan. Itu aja sih. Oke, oke. Oke Om, boleh nggak satu lagi saham Om? Boleh Saham boleh. Akra coba Om, Akra. Karena hari ini dibanting langsung tadi itu Om, hampir 9% loh. Aduh, ada Sadis apa nih? banget. Ternyata saya lihat candlenya itu memang karakternya kayak gitu bandarnya. Wah, Jarumnya banyak banget. tapi dia rebound tuh. Ya, Tapi dia tuh jarum. rebound. Nah, Langsung yang dibanting ke EMA 100 tadi. ya bisa jadi gini apa, ya kayak gini. Tapi ketika kita masuk suatu emiten atau suatu saham itu di kondisi marketnya lagi akumulasi momentumnya naik, kemungkinan besar itu mantul itu tinggi gitu, kayak Akra ini. Dibanting kan dia mantul lagi kan? Iya, Karena langsung memang mantul lagi. marketnya ini apa, lagi akumulasi. Jadi kalau tadi pagi kita ngantri di nilai ML2-nya Satu itu dua di delapan puluh Om tadi Om dapat. 1280, ini ML2 kemarin ya. Iya, Ini ML2 sekarang kan udah naik nih, 1.300. 1280, 1300 langsung cuan kan gitu. Iya. Itu Kalau gimana Om? Kalau misalnya mau nambah masih bisa nggak Om? masih oke kok. Dia mantul lagi. Tetap di 1000 ini lah, di nilai ML2 dari daily-nya Oke, oke. 1310 ini. Jadi kalau mau masuk lagi Akra ini di seribu tiga Iya, ratus ya, tiga ratus iya, sepuluh, 300 lah ya. iya betul. Oke, siap Om. Akra ini juga kan dia saham ini ya, apa, Ada masa nggak Om? sorry, Akra ini erat hubungannya sama saham minyak Oh, gitu. minyak ya. Minyak, jadi dia apa namanya, pengolahan atau ya pengolahan minyak, refinery gitu. Jadi kalau ada berita di Medco biasanya Akra juga akan berpengaruh gitu, jadi saham-saham minyak itu biasanya yang dua ini sih gitu. Jadi tinggal dikawal aja, selama dia daily-nya oke, momentumnya oke, ya kita di market ya kita ikutin market aja ya kan Oke. gitu. Gitu om paling. Oke. Oke sip Om, udah setengah Eh, jam nih Om. Mantap, siap. Yang Oke, penting oke udah, sip. yang penting kita ngikutin market aja. Selama marketnya oke ya Oke. kita hold lah gitu kan. Tinggal kita kawal sama stop lossnya aja. Selama dia dibawa terus ya kita ngikutin aja terus gitu kan. Oke Dan sip. sabar gitu, sabar itu penting.
Oke, kuncinya sabar ya. Yo, Jadi oke teman-teman ya, jadi apapun itu beritanya ya, kalaupun teman-teman ikut grup sana sini itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, belajar dari mana saja juga sah-sah saja, tapi pastikan memang punya navigasi yang jelas ya. Dan kalau betul. di kita itu iTrade sudah apa ya? Kalau saya bilang sih win rate-nya kalau saya pribadi ya jujur udah 90% win rate daripada iTrade X ini. Ya. Jadi buat teman-teman bisa pantau di iClub juga ya di grup kita. Nanti boleh tanya-tanya di sana atau IG-nya juga. Apalagi yang sambil kerja, cocok banget nih iTrade nih. Iya bener Om. Saya juga sambil Gitu. kerja gini cocok lah. Yoi. Oke, thank you. Oke sip, Om Thank you. Mosek. Makasih Thank you banyak semua. Om. Sehat-sehat terus. Yo. Selamat siang.